Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, dan pada episode sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan kitab Yeremia. Dan hari ini kita akan memulai mempelajari kitab Ratapan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Terima Yosef. kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembahasan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jumpa lagi Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Sebuah Riyad. kehormatan. Tuhan berkati Anda. Saudara Yosef, pada episode sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan tentang kitab Yeremia. Kitab ini berakhir dengan pemandangan yang sangat tragis. Kejatuhan Yerusalem dan awal dari pembuangan ke Babel. Kita akan memulai hari ini dengan kehendak Tuhan mempelajari kitab Ratapan dari Yeremia. Seperti biasa, saat kita memperkenalkan kitab baru, kita perlu mengetahui siapakah penulisnya, tanggal penulisan, gambaran umum tentang isinya, dan bagian-bagiannya. Mohon berikan kami ide-ide tentang hal ini. Disepakati meskipun tidak disebutkan dalam Taurat oleh para nabi Yahudi dan Bapak Gereja bahwa penulis kitab ini adalah Yeremia. Dan kitab ini merupakan tambahan pada kitabnya Kitab Yeremia. Kitab ini adalah kitab ratapannya Yeremia. Kitab ini ditulis dengan gaya puitis. Oleh karena itu, beberapa orang mengaitkannya dengan kitab-kitab puisi. Sementara yang lain mengaitkannya dengan kitab-kitab kenabian. Jadi ada semacam simetri antara 5 kitab dan 12 kitab sejarah. 5 kitab Musa dan 12 kitab sejarah, lalu 5 dan 12. 5 kitab nabi besar dan 12 kitab nabi kecil. Maka karena itu, para sarjana lebih suka menghubungkannya dengan kitab-kitab kenabian. Mengenai bagian-bagian kitab ini terdiri dari 5 pasal, masing-masing berbentuk puisi. Karena inilah kitab puisi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ini adalah puisi alfabet. Apa artinya ini? Ini adalah gaya penulisan yang unik untuk puisi Ibrani. Baris pertama ditulis dengan huruf alfabet pertama. Lalu baris kedua puisi dimulai dengan huruf B. Lalu baris berikutnya diikuti dengan huruf C dan seterusnya. Oleh karena itu kitab ini tulis dengan cara ini. Pasal 1, pasal 2, 3, 4, dan 5. Anda akan perhatikan bahwa pasal 1, 2, 4, dan 5 terdiri dari 22 baris puisi. Itu adalah 22 ayat. Sedangkan pasal 3 terdiri dari 66 ayat, yang berarti bahwa huruf alfabet diulang 3 kali. 3 kali 22. Tepat, 3 kali 22, yang berarti bahwa huruf A menyusun baris pertama, kedua, dan ketiga. Dan kemudian datang baris keempat, kelima, dan keenam untuk mulai dengan huruf B, lalu datang huruf C, dan seterusnya. Ini adalah gaya penulisan dari kitab indah ini. Kami juga memperhatikan bahwa namanya adalah Ratapan Yeremia seperti yang ditemukan dalam terjemahan Septuaginta. Namun menurut asal-usul Ibrani, namanya adalah bagaimana. Karena nama sebuah kitab selalu diambil dari fase pertama atau kata pertama dalam kitab tersebut. Kata pertama di sini adalah bagaimana. Itulah sebabnya kitab ini disebut bagaimana. Dan perhatikan bahwa kata bagaimana ada di pasal 1. Tepatnya 2. semuanya dimulai dengan bagaimana. Kita juga menemukan bagaimana di pasal 4. Kami juga memperhatikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 7. Dan ini adalah salah satu dari banyak 7 kali lipat dalam Alkitab yang mengisi seluruh Alkitab.
Luar biasa, Anda menyebutkan penulisnya dan kita telah mengetahui bahwa itu adalah Yeremia. Anda juga menyebutkan topik utama kitab ini yaitu ratapan atas Yerusalem. Anda juga membahas struktur linguistik yang berkaitan dengan alfabet Ibrani. Mohon komentari topik setiap pasalnya, bagian-bagian dari kitab ratapan ini. Pasal 1 bicara tentang Yeremia meratapi kehancuran total Yerusalem. Kita membaca tentang kehancuran Yerusalem dalam pasal ini. Pasal yang kedua berbicara mengenai ide yang sama. Faktanya apa yang terjadi pada Yerusalem adalah karena murka Tuhan. Itu tidak terjadi secara kebetulan atau karena kehebatan musuh, tetapi karena Tuhan marah. Dan pasal ketiga berbicara tentang kesedihan Yeremia mencari kasih setia Tuhan. Pasal yang keempat memberitahu kita tentang kemerosotan kemuliaan dan datangnya penghakiman. Terakhir, pasal 5 adalah sebuah doa, pengakuan, dan harapan. Baik. Saudara Yosef, ketika kita membaca kitab ini, kita menemukan bahwa terkadang kitab ini berbicara tentang Yerusalem. Dalam semua kasus, ia berbicara tentang Yerusalem. Tetapi di beberapa bagian, kita merasakan bahwa itu diterapkan secara sempurna pada penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Misalnya, dalam pasal 1 ayat 12, acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Mohon komentar Anda bagaimana menerapkan kata-kata dalam kitab ini baik secara langsung, spiritual, atau tingkat nubuat. Mohon ceritakan tentang 3 aplikasi ini. Aplikasi langsungnya jelas. Yeremia sangat mencintai bangsanya. Dia sangat mencintai Yerusalem. Tetapi dia hidup di masa-masa sulit. Dia dengan berani bernubuat tentang kehancuran dan keruntuhan Yerusalem hingga dia menderita semua yang disebutkan dan kita membaca dalam kitabnya. Suatu kali dia dipukuli, di waktu lain dia dimasukkan ke dalam penjara kaki, dia dijebloskan ke dalam penjara dan di lain waktu ke dalam sumur dan tenggelam dalam lumpur. Yeremia menderita banyak hal karena menyampaikan kebenaran dan memperingatkan bangsanya karena dia mengasihi mereka. Lalu Yerusalem jatuh. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia akan bersukacita atas itu? Sebaliknya dia meratapi dan menangis. Dialah penulis dari ayat yang sangat dikenal. Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Tak seorang pun yang melampaui kesedihannya kecuali manusia yang benar-benar duka cita, Tuhan Yesus Kristus. Yang kita baca tentangnya dalam Lukas 19 ayat 41. Ketika Tuhan kepadanya segala kemuliaan melihat kota itu, dia menangis. Kata yang disebutkan di sini bahwa dia tidak hanya meneteskan air mata, tapi dia menangis dengan suara keras. Semua muridnya mendengarnya menangis. Saat dia melihat Yerusalem terdiam hanya memandang dan menangisi kota itu. Itu berhubungan dengan aplikasi langsung. Yeremia meratap atas Yerusalem. Benar. Namun ada juga aplikasi nubuat. Penting untuk diketahui bahwa Alkitab menurut 2 Petrus disebut sebagai Firman kenabian. firman kenabian. Dan karena itu adalah firman kenabian, maka sia-sia di masa depan akan melalui kesedihan ini. Dan kesedihan mereka tidak akan kurang dari Yeremia. Beberapa orang mengatakan bahwa kita dapat melihat perasaan sesa itu di masa depan dalam 3 puisi. Puisi pertama, dan saya tidak berbicara di sini tentang urutan sastra. Baik. Nyanyian pertama yang akan mereka pelajari dan pahami maknanya adalah kitab ratapan Yeremia. Mereka akan sangat berduka akibat dari penyembahan berhala mereka dan akibat dari kurangnya penghargaan atas karunia yang Tuhan berikan kepada mereka secara eksklusif. Kemudian akan datang puisi lain yaitu kitab Kidung Agung atau Kidung dari segala kidung. Kasih Tuhan dalam berhubungan dengan bangsa ini dan kasihnya yang abadi untuk mereka. Kita perhatikan bahwa dalam kitab ini mempelai perempuan adalah yang mulai berbicara, bukan mempelai pria karena dia datang dan minta kasih mereka, tapi sayangnya mereka menyalibkannya. Jadi dia akan mulai berkata, kiranya ia mencium aku dengan kecupan. Adapun puisi ketiga itu adalah puisi penutup terbaik dan mahkota dari semuanya. Mazmur 45 di mana dikatakan, engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu, ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan dalam keagunganmu dan semarakmu. Puisi ini menceritakan hubungan bangsa ini dan kota ini terutama dengan Mesias Tuhan mereka. Jadi kita memiliki kitab ratapan duka cita.
Kidung Agung Kebangkitan Cinta. Kemudian Tuhan akan muncul dan mereka akan menyanyikan sebuah himne. Mazmur 45 sebuah himne kasih. Terima kasih Saudara Yosef, kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Jelas bahwa kitab Ratapan penuh dengan emosi dan duka cita. Adalah wajar bahwa kitab Ratapan datang setelah nubuat Yeremia. Dalam kitab kecil ini, Nabi Yeremia mengungkapkan kepada kita rahasia jiwanya dan gairahnya. Ini adalah Ratapan Yeremia. Dr. Alexander White, salah satu penafsir terkemuka firman Tuhan, berkata, tidak ada yang seperti Ratapan Yeremia di seluruh dunia. Memang benar bahwa ada kesedihan dan duka cita di setiap zaman dan di setiap negeri. Tetapi belum pernah lahir seorang pengkhotbah atau penulis dengan hati penuh duka cita dan kesedihan seperti Nabi Yeremia. Kitab ini menunjukkan bahwa dosa dan pemberontakan adalah penyebabnya, dan bahwa penderitaan serta pengasingan adalah akibatnya. Kami ingin tahu ayat kunci dari kitab ini. Saudara Yosef, beberapa kitab memiliki ayat kunci melalui mana kita memahami tema dari kitab tersebut. Apakah ada ayat kunci dalam kitab Ratapan? Jika saya harus memilih ayat kunci yang mengungkapkan isi dari seluruh Alkitab, ini akan berada di pasal 2 ayat 5 dan 6. Ketika dia berkata Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel. Lalu dia berkata di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Oke, Ada keadaan kesedihan, tak ada musim sukacita, dan tak ada martabat. Semua telah hilang karena dosa. Tuhan memperlakukan umatnya akibat dosa mereka, seolah dia memperlakukan mereka seperti musuh. Tepat, Saya akan membaca beberapa ayat dalam pasal 1. silakan. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi sepilah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia, sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Saudara Yosef, apa yang kita lihat dalam ratapan pertama ketika dia menceritakan apa yang terjadi dengan kota dan orang-orang ini? Pertama, kata-kata di pasal 2 sungguh menyentuh, katanya. Pada malam hari terseduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Dan hal itu terulang lagi pada ayat 9, tak seorang pun yang menghibur dia. Izinkan saya mengatakannya, sementara kita membaca ayat-ayat ini, kita mengingat masa depan yang menyedihkan dari orang jahat yang ada dalam kegelapan yang luar biasa. Akan ada ratapan dan penggertakan gigi. Jadi kegelapan akan datang atas orang-orang jahat. Dan ada tangisan yang terus-menerus selamanya tanpa penghibur. Kemudian dalam ayat yang sama, ayat 2, saya teringat akan anak yang hilang. Seperti anak yang hilang itu memiliki uang, ia memiliki teman-teman dan sahabat. Tetapi ketika ia kehilangan uangnya dan kelaparan datang, kita membaca hal yang sama bahwa semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Dia tidak punya siapapun yang bisa menghiburnya. Ini adalah gambaran tragis yang sama yang disebutkan Tuhan dalam Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang yang memilih untuk menjauh dari ayahnya. Ia mengambil warisannya
dan menghamburkan hartanya dengan hidup yang sembrono. Ketika ia kehilangan segalanya, datanglah kelaparan dan ia menderita penghinaan. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa anak yang hilang itu kembali pada ayahnya. Itulah yang kita harapkan untuk setiap orang yang tersesat untuk kembali. Tuhan masih membuka tangannya sampai sekarang. Benar, namun dalam keadaan yang menyedihkan. Yerusalem berada dalam keadaan yang menyedihkan. Saudara Yosef, mulai dari ayat 8, kita membaca bahwa Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Supaya tidak ada yang berpikir bahwa Tuhan tidak adil dalam memperlakukan umatnya ini, di sini dia berfokus pada dosa Yerusalem. Mohon jelaskan lebih lanjut tentang kebenaran dan keadilan Tuhan saat dia menghadapi dosa. Sebenarnya Tuhan telah sabar terhadap bangsa ini dalam waktu yang sangat lama dan menariknya. Musa sendiri berkata, "Kamu durhaka kepada Tuhan sejak aku mengenalmu." Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberi mereka mana dan ia mengeluarkan air dari batu. Pada waktu yang sama mereka membuat anak lembu emas dan menari di sekelilingnya. Mereka berkata, "Inilah Tuhanmu yang membawa kamu keluar dari Mesir." Tuhan menahan mereka selama masa hakim-hakim, kemudian masa para raja di mana Zedekia adalah raja terakhir. Tuhan sangat sabar dan jika kita hanya membaca kitab Yeremia, kita akan melihat bagaimana Tuhan mengirimkan bukan hanya satu suara tapi banyak suara peringatan. Terus menerus aku mengutus kepadamu semua hambaku para nabi, dan mereka telah menasihatkan kamu. Namun sayangnya tidak ada yang mendengar suaranya dan dosa pasti ada hukumannya. Benar. Salah seorang penyanyi pernah berkata, "Aku hampir lupa bahwa ada hukuman untuk dosa. Tetapi adalah baik untuk mengingatkan diri kita sendiri dan orang lain adalah bahwa ada hukuman untuk dosa." Benar. Jadi ketika Tuhan memperlakukan bangsa ini dengan cara yang begitu keras, ini adalah keadilan. Tepat. Karena ada kejahatan di tengah-tengahnya. Mulai dari ayat 12, ada frasa-frasa saudara Yosef yang sering kita dengar dan sering juga kita ulangi. Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Sampai akhir kata-kata ini. Anda sebutkan bahwa ada 3 aplikasi yang dapat kita terapkan pada kata-kata yang ada dalam kitab ini. Ada aplikasi pada Yeremia, aplikasi nubuat yang berkaitan dengan penderitaan bangsa-bangsa di masa depan. Mohon jelaskan tentang aplikasi ketiga dan bagaimana kita dapat melihatnya dalam ayat-ayat ini. Aplikasi ketiga adalah pada manusia penderitaan yang mana Yeremia adalah gambaran kecil darinya. Siapakah manusia penderitaan itu? Yesaya pasal 53 memberitahu kita bahwa Kristus, Sang Mesias tangan Tuhan, adalah manusia penderitaan dan terlampau akrab dengan kesedihan. Adegan ini mengingatkan kita pada salib. Ketika Kristus disalibkan di salib, tidak ada kesedihan seperti yang dia alami. Itulah sebabnya dia berkata di sini, "Acuh tak acukah kamu? Sekalian yang berlalu, pandanglah dan lihatlah. Apakah ada kesedihan seperti kesedihan ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala." Ketika Kristus digantung di kayu salib, itulah hari murka Allah yang dahsyat. Kita baca di Nahum pasal 1, siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Ketika Tuhan marah, siapakah yang tahan? Tidak seorang pun, bukan kamu, bukan aku atau siapapun, kalau tidak. Hanya satu pribadi, bagi dialah segala kemuliaan. Mampu berdiri di hadapan Tuhan pada hari kemarahannya yang dahsyat. Apa yang Tuhan lakukan padanya? Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Kita tahu bahwa korban-korban perjanjian lama selalu dipersembahkan dan api turun serta memakannya. Seolah-olah semua korban dalam perjanjian lama tidak dapat memadamkan api itu sampai korban yang terbesar dan sempurna muncul, penebusan Kristus. Itulah korban yang dapat memadamkan api-api ini. Di salib, Kristus mengucapkan frasa yang terkenal, "Sudah selesai." Jadi, tidak ada lagi api yang akan datang kepada siapapun yang diamankan dalam korban Kristus. Oleh karena itu, kita selalu mengingat apa yang dia lakukan untuk kita. Namun sayangnya, orang-orang seperti yang kita baca dalam Injil melihat kepadanya seolah-olah Kristus sedang berkata bahwa korbannya bukan untuk mereka. Seandainya itu bukan urusan mereka, tetapi itu urusanku, dan pasti itu urusanmu juga. Dan pasti kita memandang Kristus bukan dengan cara yang tidak peduli, tetapi kita memandangnya dengan cinta dan penghargaan karena sebab penderitaannya adalah untuk kita. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Seperti yang saudara Yosef sebutkan dalam ayat 12 dan
Dia mengatakan itu berlaku untuk Kristus. Saya ingin bertanya, sejauh mana kita bisa mengatakan bagian itu berlaku untuk Kristus? Apa pedoman untuk mengatakan atau mengutipnya dan mengatakan bahwa itu berlaku untuk Kristus? Sejauh mana kita bisa mengatakan tentang suatu bagian bahwa itu berlaku untuk Kristus? Pertanyaan yang bagus, Saudara Yosef. Sejauh mana kita bisa mengutip bagian-bagian dan mengatakan bahwa itu menunjuk kepada Kristus? Pertama-tama kita perlu memahami bahwa karena kesaksian Yesus adalah Roh roh nubuat, dan bahwa Alkitab tidak hanya bicara tentang orang-orang atau kota-kota, tetapi terutama bicara tentang Kristus. Namun pertanyaan ini penting, sejauh mana kita bisa mengutip suatu ayat dan mengatakan bahwa itu mengenai Kristus. Ketika kita menemukan dalam Alkitab yang dengan jelas menegaskan bahwa ini digenapi dalam Kristus. Sebagai contoh, bacalah keempat Injil. Apakah kamu menemukan bahwa Kristus disalibkan dan semua orang memandangnya dengan acuh tak acuh dan tanpa penghargaan? Oke. Ya, kita menemukannya. Apakah kita menemukan bahwa Kristus sangat terluka dengan kesedihan yang benar-benar unik? Ya, kita menemukannya juga. Di Taman Getsemani dan juga di Golgota. Dia adalah manusia penderitaan. Apakah kita menemukan dalam Alkitab bahwa Tuhan mengirimkan api yang menembus tulang-tulang Kristus? Ya, ajaran simbolis dari korban-korban di mana api menghabiskan korban itu. Jadi Kristus adalah korban yang sejati yang tidak hanya api yang menghabiskannya, tetapi kita bisa mengatakan Api menimpaku. memang benar seperti yang kita nyanyikan dalam lagu Keadilan Tuhan itu aneh. Api turun atasnya ketika gelombangnya menutupimu. Betapa Betapa diberkatinya pertolongan itu. Jadi apa yang kita temukan sebagai ayat-ayat pendukung dari Alkitab, bahwa ini adalah penderitaan Kristus. Kita terapkan itu pada Kristus. Selain dua aplikasi sebelumnya, ini adalah kesedihan Yeremia, kemudian kesedihan sisa bangsa di masa depan. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya. Kita Peratapan, apa yang kita pelajari dari episode hari ini? Siapa penulisnya? Apa gaya sastranya? Dan kita juga ingin tahu struktur linguistik dari ayat-ayat dan pasal-pasal dalam kitab ini. Disepakati bahwa penulis kitab ini adalah Yeremia, ditulis dengan gaya puitis dalam alfabet Ibrani. Setiap ayat dalam setiap pasal dimulai dengan huruf alfabet secara berurutan. Itu adalah ratapan atas Yerusalem. Kita juga mendengar tentang bagian-bagian dari kitab ini, jadi mari kita rangkum bersama. Kitab Ratapan karya Yeremia terdiri dari 5 pasal. Di pasal 1 Yeremia meratap atas Yerusalem karena kehancurannya yang total. Pasal 2 berbicara tentang kehancuran Yerusalem karena murka Tuhan. Pasal 3 berbicara tentang kesedihan Yeremia. Pasal 4 berbicara tentang kehancuran kemuliaan dan datangnya penghakiman. Sedangkan pasal 5 yang terakhir berbicara tentang doa dan pengakuan dosa dan pertobatan. Baik, bagaimana Saudara Jawaban yang Yosef? sempurna. Mereka mengerti dengan Tentu, baik? mereka mengerti. Baik. Kita belajar bahwa ada 3 aplikasi yang bisa kita terapkan pada kata-kata dalam kitab ini. Pertama, kesedihan itu adalah aplikasi langsung kesedihan Yeremia atas kehancuran Yerusalem. Aplikasi kedua adalah aplikasi nubuat, yaitu penderitaan bagi sisa bangsa. Aplikasi ketiga adalah tentang Yesus dan penderitaannya disalib. Benar. Ya, Bagaimana benar. Saudara Yosef? Baik. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Tuhan berkati Terima Anda kasih juga. Saudara Yosef, Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan kata-kata ini untuk Anda dalam Ratapan 1 ayat 12. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku. Untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Pada hari murka, semua bangsa melawan raja-raja dan pemimpin mereka. Jadi mereka meruntuhkan yang jatuh dan membunuh yang dibunuh. Ketika orang-orang marah, mereka melawan penguasa mereka. Tapi apa yang kita katakan tentang hari murka? Ketika Tuhan marah, pada hari murka Tuhan, semua kemarahan itu datang ke atas mengganti kita, yaitu Kristus. Di sana, dia menghadapi semua gelombang, dia berseru dalam roh nubuat dan mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan api melalui semua tulangnya.
Kristus berada di kayu salib dalam pertempuran dengan murka Tuhan. Apakah Tuhan marah? Ya, Tuhan sangat marah karena kejahatan dan dosa manusia. Kristus datang dan berdiri di sana, di tempat murka tersebut. Dan semua gelombang Tuhan ada di atasnya. Itulah sebabnya saya ingin memberitahu Anda pemirsa, larilah dari murka yang akan datang. Amankan diri Anda dalam pribadi Kristus yang menanggung di pihak Anda semua murka itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. في مشهد أجمل العيون في عالم لم ينتهي رب السماء قد روى أرضا طغت من دمه أذكر أني يومها شاركت في تسميره عيني بعينه التقت رأيت دمعة وقال أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبك ما أحببتكم بلا حدود. وعشت أياماً طوت قلباً لوى من كربه فما استطعت لحظة أن أختفي من حبه وتاب قلبي نادماً فذاق حب ربه أجثو قلبي ينسى إذ أسمع الفتى يقول أحببتكم للمنتهى أحببتكم بلا حدود وصيتي حبك ما أحببتكم بلا حدود. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.